Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang baby blues. Melahirkan merupakan hal terindah bagi seorang wanita. Kehadiran anak-anak bagi pasangan suami istri sangatlah berarti. Namun, semua itu seakan terkikis dengan hadirnya perasaan galau sang ibu, atau biasa disebut dengan baby blues. Mengapa kegalauan bisa hadir di tengah suasana yang seharusnya membuat kita bahagia? Apa itu baby blues? Baby blues adalah sebuah istilah yang diperuntukkan bagi sebuah perasaan sedih tanpa dasar yang terjadi setelah seorang wanita melahirkan bayinya. Tidak ada definisi secara ilmiah tentang baby blues ini. Namun, beberapa pakar mengaitkan baby blues dengan beberapa hal berikut, yaitu terjadi pada seorang wanita setelah melahirkan. Baby blues ini terjadi hanya pada seorang wanita, tidak untuk laki-laki, meskipun keduanya mengalami proses adaptasi terhadap bayinya. Yang kedua yaitu perasaan yang sebenarnya hanya dimengerti oleh dirinya sendiri. Nah, apabila ibu sudah terbiasa memendam perasaannya sendiri, alhasil tidak ada seorang pun yang akan mengetahui keadaan dirinya. Selanjutnya, perasaan gelisah, galau, kacau, dan sedih yang tidak mendasar. Mengalami baby blues membuat seseorang merasa bahwa dunianya itu seakan tidak berpihak kepadanya. Duduk salah, berdiri pun semakin salah, tertawa tak ingin, dan menangis pun tidak ada alasannya. Benar-benar situasi yang sangat kacau yang dialami ibu setelah melahirkan. Padahal mungkin sebelumnya dia adalah seorang yang tampak bahagia, tegar, kuat, dan mandiri. Selanjutnya yaitu keadaan yang tidak nyaman. Baby blues membuat keadaan yang tidak nyaman dan campur aduk. Karena pada satu sisi, tentu saja harusnya ibu merasa bahagia karena hadirnya sang buah hati. Namun, dilema yang menghampiri tersebut akan membuat stres yang berkepanjangan apabila tidak segera dicari jalan keluar yang terbaik. Selanjutnya yaitu merasa diri tidak berguna. Nah, karena perasaan yang campur aduk tersebut membuat si ibu merasa tidak berguna. Selanjutnya yaitu marah yang tidak beralasan. Nah, tiba-tiba saja ibu akan menjadi marah. Dan apa yang dilakukan suami semuanya salah. Apa yang dilakukan sendiri pun akhirnya salah. Kemudian wajar dan hanya terjadi maksimal 3 minggu setelah persalinan. Nah, perlu dipahami bahwa baby blues ini hanya sementara, maksimal yaitu sampai semua luka perineum sembuh atau habis nifas. Nah, apabila perasaan kacau balau ini tidak kunjung mereda, maka perlu untuk berkonsultasi dengan psikolog. Bisa saja ibunya mengalami depresi. Mengapa ini bisa terjadi? Mengapa baby blues bisa terjadi? Baby blues adalah sesuatu yang wajar karena perasaan yang sedih, galau itu justru hadir pada saat seharusnya kita bahagia. Banyak ibu yang bertanya-tanya, mengapa ini bisa terjadi pada saya? Mengapa tidak orang lain saja yang mengalaminya? Nah, banyak wanita yang pernah mengalami baby blues. Namun, semua itu kembali lagi pada dirinya masing-masing. Bisakah mengatasinya? Atau maukah berusaha untuk mengatasinya? Atau malah semakin menikmati perasaan yang tidak menentu tersebut dan berujung pada baby blues? Berikut adalah beberapa hal yang bisa saja menjadi penyebab baby blues, yaitu kesepian. Bagi seorang ibu, setelah melahirkan itu berarti ibu harus berdiam diri di rumah. Nah, berdiam diri di rumah itu membuat ibu meninggalkan pekerjaannya atau tidak bisa berkumpul dengan teman-temannya. Itu merupakan salah satu contoh dari kesepian.
Misalnya, tidak ada teman bercerita, tidak ada seorang pun yang siap mendengarkan keluhannya. Dan hal tersebut bisa menyebabkan perasaan ibu menjadi kosong, sepi, sedih, dan akhirnya menjadi galau. Selanjutnya yaitu kurang siap. Banyak ibu yang merasa sedih dan bingung menghadapi minggu-minggu pertama setelah kelahiran bayinya. Misalnya, ibu kurang siap untuk mendengar tangisan bayi, tidak mampu untuk mengasuh bayinya, atau tidak mampu untuk menyusui terus-menerus, dan tidak tahan ompol bayi, serta kikuk dalam mengurus bayinya. Selanjutnya yaitu rasa sakit setelah melahirkan. Melahirkan merupakan hal yang menyakitkan, apalagi jika terjadi trauma-trauma persalinan. Nah, trauma tersebut akan terbawa ibu sampai ke rumah, dan semua itu akan menambah ketidakpuasan sang ibu. Selanjutnya yaitu pengaruh hormon. Hormon juga dapat berpengaruh karena ketika hamil dan setelah melahirkan, seorang wanita pasti mengalami perubahan hormon dalam tubuhnya. Hal tersebut menimbulkan perasaan yang tidak menentu atau disebut dengan postpartum syndrome. Selanjutnya yaitu berbeda persepsi dengan orang-orang terdekat. Bagi ibu yang tinggal serumah dengan orang tua atau mertua, bisa menjadi penyebab baby blues karena perbedaan persepsi tentang berbagai hal. Misalnya, cara memperlakukan sang bayi, kemudian nasihat-nasihat dari orang tua yang panjang lebar, dan perhatian yang terlalu berlebihan. Bisa jadi menyebabkan terjadinya baby blues. Selanjutnya yaitu si sulung rewel. Jika ibu melahirkan anak kedua dan seterusnya, pasti di samping ibu ada si sulung yang juga perlu diperhatikan dan butuh kasih sayang. Itulah awal kerewelannya. Ibu yang kurang siap menghadapinya akan merasa sedih, bingung, dan mengalami baby blues. Selanjutnya yaitu takut melakukan hubungan suami istri. Rasa sakit setelah melahirkan membuat ibu sulit untuk menerima keadaan suaminya. Yaitu pada satu sisi ibu merasa sebal kepada suaminya karena ketika ibu melahirkan bayi, mengapa hanya ibu yang merasa kesakitan? Sehingga ibu merasa takut. Nah, perasaan lainnya bisa berujung pada baby blues. Lalu, apa yang harus dilakukan bagi seorang ibu pada saat ada dalam posisi tersebut? Yang pertama yaitu kenali perasaan ibu. Jika ibu merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan, pastikanlah perasaan apakah sebenarnya itu, kesepiankah, cemaskah. Yang ibu bisa lakukan yaitu dengan mencatat semua hal yang mengganggu atau membuat perasaan campur aduk. Kemudian ibu membacanya dengan tenang dan mengenali apa yang sebenarnya terjadi. Selanjutnya yaitu mencari teman curhat. Nah, setelah ibu mengetahui apa yang sebenarnya ibu rasakan dan ragukan, sekarang saatnya untuk mencari teman curhat agar ibu bisa merasa lega. Selanjutnya, memperbanyak rasa bersyukur. Nah, seberat apapun masalah yang dihadapi, jika kita bisa mensyukurinya akan terasa ringan. Tentu saja bukan untuk mensyukuri keadaan kita yang sedang bermasalah, namun mensyukuri nikmat dan karunia Tuhan yang mungkin telah kita lupakan. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.